Halo teman-teman, apa kabar? Semoga sehat selalu teman-teman. Ketemu lagi dengan saya, Bayu 78 Farm Jogja. Teman-teman, di video ini saya mau bahas mengenai bagaimana trik atau cara mencari anak kandang. Anak kandang ini sebutan bagi kru yang bantu kita di kandang, teman-teman. Nah, kru yang bantu kita di kandang, bagaimana sih caranya? Nah, kalau di kami itu ada yang namanya program magang. Program magang itu untuk siapa saja yang mau belajar mengenai ternak kambing domba plus praktek 1 bulan di kandang kami. Nah, itu sistem itu kami pakai untuk sedikit banyak menyaring mereka-mereka yang nanti kedepannya cocok menjadi anak kandang. Jadi selama 1 bulan itu kita gembleng mentalnya kayak apa, gesitnya kayak apa, mentalitasnya kayak apa, segala macam, kinerjanya kayak apa. Nah, itu nanti dalam 1 bulan itu kurang lebih kita akan tahu, oh ini cocok, ini kurang cocok, segala macam. Nah, itu bagi kami. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang sedang mau merintis? Jadi ketika sudah ditangani sendiri oleh teman-teman, tapi ternyata mulai kewalahan, atau teman-teman yang kerja kantoran mau merintis ternak kambing domba dan butuh partner berupa karyawan yang nanti ngurusi kandang, atau kami biasa nyebutnya anak kandang. Nah, pertama yang harus dicari itu soal kejujuran ya, kejujuran. Jadi harus jujur, kemudian dia lebih baik tidak memilih calon anak kandang yang terlihat sok pintar, tapi pilihlah calon anak kandang yang mau belajar dengan hal baru, mau ngikutin arahan teman-teman, mau ngikutin SOP yang diterapkan teman-teman, mau ngikutin aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh teman-teman. Tuh. Terus ada lagi, pilih calon anak kandang atau kru yang dia tidak punya ternak atau tidak punya tanggungan-tanggungan lain yang sekiranya nanti membebani. Saya punya pengalaman gini, teman-teman. Awal-awalnya anak kandang saya itu semua punya ternak di rumah. Apa yang terjadi? Ketika akadnya itu selesai jam 4 dalam bekerja, mereka jam 3 itu mulai resah pengen pulang. Nanti jam setengah 4 itu mereka sudah ya kerjanya setengah hati. Karena mereka mau segera pulang untuk cari pakan untuk ternaknya di rumah. Nah, dalam kurun waktu berjalan, saya tidak pernah mencat karyawan. Akhirnya mereka perlahan-lahan satu persatu mengundurkan diri dan digantikan dengan orang-orang yang memang nggak punya ternak di rumah. Dan ternyata dalam perjalanan waktu itu lebih nyaman bagi saya dan bagi mereka. Karena apa? Karena kita itu kadang-kadang butuh extra action, teman-teman. Extra action itu maksudnya gini, oke, jam kerjanya katakanlah sampai jam 4, tapi ternyata kerjaan masih nanggung nih, atau ada target-target yang harus dikejar, misalnya target nanam pakan, target bersihin kandang, target makani, target misalnya ada pakan datang harus bongkar segala macam. Jadi mereka bisa untuk ya memang maksimal banget di tempat kita. Nah, ini sangat berpengaruh, teman-teman, sangat berpengaruh. Kemudian pilih calon anak kandang yang sekiranya nanti tidak pilih-pilih pekerjaan. Kalau di kami akad di awalnya adalah mengurusi aset kami. Jadi anak kandang itu ngurusi aset kami, teman-teman. Aset kami berupa lahan dan tanaman-tanamannya,
berupa kandang dan isi ternaknya, berupa dagangan, bibit-bibit pakan dan sebagainya, dan lain-lain. Jadi anak kandang ya akadnya ngurusi itu semua. Kalau teman-teman sudah salah akad di depan, itu repot. Ini menurut pengalaman kami ya teman-teman. Maksudnya gini, kalau teman-teman dari awal sudah bilang, mau nggak kerja sama aku? Kerjanya apa? Yang ngurusi kambing, ngurusi domba. Oke, saya mau ya. Akhirnya dia hanya ngikutin apa yang sesuai requestan awal. Jadi maunya ya hanya ngurusi kambing, ngurusi domba. Ada waktu senggang pun mereka nggak mau, disuruh ini, disuruh itu, nggak mau. Nah, akad di awal harus pas teman-teman. Akad di awal harus pas. Kerja sama saya nanti ngurusi aset ya. Asetnya misalnya punya kendaraan operasional, mobil atau apa ya, nanti termasuk nyuci mobilnya segala macam. Nah, ini semua harus ditentukan di awal, dipastikan di awal. Nah, anak kandang ini kenapa kok pilih yang tidak sok pintar, supaya teman-teman ini bisa nata mereka. Oh ini loh, nanti kamu seperti ini. Mau nggak? Yuk tak ajak ke sana, nanti cari ilmu di sana segala macam. Sehingga anak kandang ini bisa dimasukin banyak ilmu baru yang sesuai dengan arah bisnisnya teman-teman semua. Nah, ini sangat membantu teman-teman. Nah, ketika teman-teman punya anak kandang yang ngurusi aset teman-teman, nah, teman-teman selaku pemilik usaha itu nanti yang punya PR untuk pengembangan, memikirkan ide-ide baru supaya segera ada pergerakan, progres naik ini untuk usahanya. Misalnya kalau saya ini punya PR, punya pekerjaan utama, bagaimana saya bisa nambah lahan baru, cari sewaan lahan, ditanami pakan segala macam. Bagaimana saya bisa dengan leluasa berpromosi segala macam. Bagaimana saya bisa bikin konten seperti ini ya. Nah, nanti anak kandang itu ngurusi semua teknis di kandang, teknis di kebun segala macam, sehingga konsentrasi saya ini bisa lebih fokus ke hal lain. Kalau saya juga ya ikut terjun segala macam, ya mau usahanya besar juga susah teman-teman. Toh mereka yang punya pabrik besar juga nggak ngurusi teknis segala macam, enggak, semua udah didelegasikan ke bagian masing-masing lah. Kalau di kami di 78 Farm memang sudah ada bagian-bagiannya ya teman-teman. Anak kandang itu ada Pak Manaf dan Pak C yang khusus ngurusi lahan, dari buka lahan, nyiapin lahan, nanem, mupuk, nanti ngurusi pasca panen segala macam, itu tugasnya Pak C dan Pak Manaf. Nah, nanti yang ngurusi kandang, cari pakan segala macam ada Kun, Denny, ada Fatah, ada Ilham. Komandannya ada Alex segala macam. Yang nanti ngurusin jualan online segala macam ada Mas Agus segala macam. Yang nanti ngurusi tukang untuk perbaikan kandang, untuk pengembangan kandang, untuk bikin sesuatu yang baru segala macam, itu ada Om Puji, Lek Dwi, Lek Sadiman, dan gitu. Nanti akan muncul divisi baru teman-teman. Nah, teman-teman harus pintar membagi dan membaca. Oh, orang ini lebih cocok ke arah sini, orang ini lebih cocok ke sini, orang ini lebih cocok ke sini. Nah, kemudian mulailah diberikan tanggung jawab. Oh, nanti tanggung jawabnya seperti ini, targetnya seperti ini. Dikasih target gitu. Jadi kalau sudah dikasih target, langkah berikutnya nanti diminta untuk memunculkan ide-ide kreatif. Misalnya saya ke Pak Manaf dan ke Lek C. Lek Manaf, Lek C, ini untuk lahan ini baiknya gimana. Akhirnya mereka usul, oh gini. Nah, kemudian untuk Kun dan Denny, Ilham, Fatah, ini untuk kandangnya, untuk ternaknya, untuk kenyamanannya baiknya gimana. Mereka mengeluarkan ide-ide segala macam. Nah,
Nanti semua itu ditampung sama Alek nanti laporan ke saya, terus kita briefing segala macam, itu untuk action harian. Nah ini teman-teman, memang tidak mudah teman-teman cari anak kandang ya, lebih mudah cari manajer daripada cari anak kandang. Padahal peluang kerja menjadi anak kandang sebuah peternakan kambing domba itu sungguh sangat luar biasa terbukanya. Banyak orang-orang yang berduit banyak, duitnya nyisa segala macam, pengen buka peternakan kambing domba, tapi terbentur nggak ada yang ngurusin. Mas, saya mau buka peternakan kambing domba, saya punya lahan sekian hektar segala macam, tapi saya nggak punya kru, nggak punya calon yang mau ngurusin. Nah, ini sebenarnya peluangnya besar, peluangnya besar. Nah, di satu sisi permintaan banyak, di satu sisi memang pekerjaan anak kandang ini belum menjadi sesuatu yang keren, karena lulusan sekolah SMA segala macam itu, SMK itu maunya ya kerja di pabrik gitu-gitulah. Padahal ngurusi di kandang itu upahnya pun nggak kalah dengan di pabrik. Nah teman-teman, bagi teman-teman yang mau cari anak kandang, silahkan seleksi dengan pas. Memang butuh perjuangan untuk menemukan anak kandang yang bisa dipercaya. Memang butuh waktu yang relatif panjang ketemu anak kandang yang cocok. Itu semua butuh proses teman-teman. Ya kalau teman-teman di awal langsung ketemu yang pas, ya syukurlah, baguslah, bagus. Tapi kalau belum ketemu yang pas, itu nanti langsung segera dicari ganti, gitu. Nah, bagi teman-teman para pemilik usaha peternakan kambing domba, itu nanti tugasnya hanya tugas utamanya ya, memastikan hak-hak anak kandang ini terpenuhi terus. Misalnya upahnya, makan, kenyamanannya dalam bekerja, alat-alat yang untuk bisa menjaga keamanan mereka ketika bekerja, misalnya sepatu boot atau perlengkapan segala macam. Nah ini semua teman-teman, tugasnya teman-teman selaku pemilik usahanya. Nah, tugasnya anak kandang adalah bekerja secara maksimal supaya hasilnya pun akan sesuai dengan yang diharapkan pemilik usaha dan yang diharapkan oleh anak kandangnya juga. Jangan one man show. Jangan teman-teman dikerjakan sendiri dan berharap nanti akan punya ribuan ekor segala macam dikerjakan sendiri. Jangan terlalu pelit lah, jangan terlalu pelit. Oke, bagi beban lah kepada anak kandang. Anak kandang ini wakilnya teman-teman semua yang akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan teknis harian, baik di lahan maupun di kandang. Nah, teman-teman, ini sekilas mengenai anak kandang. Ini termasuk nih Mbah Manaf. Mbah Manaf ini saat ini menjadi anak kandang. Bukan anak kandang ya, dia udah bapak kandang ya. Mbak Manap itu ikut saya sudah lebih dari 4 tahun. Nah, cari, kalau ketemu yang pas nanti akan loyal kok, akan loyal kepada teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah berkenan menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Tetap semangat bagi teman-teman semuanya. Mari kembangkan usahanya bersama anak kandang. Terima kasih, sukses selalu.